Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delara Sinta dengan NIM 08112825300036. Salah satu praktikan dari kelompok 3, Praktikum Algoritma dan Pemrograman tahun 2026. Di video kali ini saya akan menjelaskan lampiran soal bab 4 part 2 mengenai pernyataan perulangan. Di sini langsung saja kita ke soalnya. Buatlah program perulangan yang dimana ada 4 pilihan, yaitu membuat trapesium, segitiga terbalik, gambar X besar, dan exit. User hanya input 1 sampai 4. Jika selain itu, maka program akan mengulang kembali dengan layar bersih, lalu program meminta input ulang. Ketentuan masing-masing bagian yaitu A. Trapesium. Inputkan X untuk menentukan besar trapesium. Kemudian trapesium garis hanya bintang. Oke. Di dalam trapesium kosong, tidak ada isi full bintang. Oke. Menggunakan perulangan while. Jika bagian ini selesai, program kembali ke menu utama. Selanjutnya, inputkan Y untuk menentukan besar segitiga terbalik. Baris pertama berisi angka 1 sampai Y, lalu kembali turun ke 1 tanpa mengulang angka Y 2 kali. Baris selanjutnya dimulai dari angka 1 sampai Y kurang 1, lalu turun kembali ke 1 dan seterusnya, hingga sisa satu angka. Oke, di sini kalian bisa baca sendiri ya. Lanjut ke gambar X. Inputkan Z untuk menentukan besarnya gambar X. Kemudian Z harus ganjil dan lebih dari sama dengan 5. Jika salah, program minta input ulang tanpa mengulang dari awal. Oke. Saat tengah, maka akan tampil X lain tengah itu bintang. Gunakan perulangan while, for, dan while. Oke, kemudian exit. Ini bisa menggunakan goto. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke pseudocode-nya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pseudocode, di sini kita harus tahu algoritma deskriptifnya dulu. Yang pertama itu mulai, yang kedua pesan variabel. Pesan variabel, beberapa variabel dengan tipe data. Tunggu sebentar, ini benar nggak nih? Oh iya benar gini ya. Oke, dengan beberapa tipe data, ini nanti akan berubah ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan misalnya nanti tulisannya itu trapesium, misalnya pilihan trapesium atau angka trapesium seperti itu ya. Ini nanti bingung. Oke, jadi kita buat di programnya. Kemudian user memasukkan barisan, itu banyak barisan, tampilkan 3 barisan, yaitu pilihan barisan genap, pilihan ganjil. Hey, tunggu sebentar, ini salah ya teman-teman. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ini salah algoritma nih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Wah, banyak ya. Oke, ini eh, saya rasa kalian bisa baca sendiri. Oke, seperti ini lah ya pokoknya. Kita langsung masuk ke pseudocode. Nah, mana pseudocode-nya? Lah, wait. Mana dia? Mana? Oh, ini dia. Ini dia teman-teman. Oke. Pertama kita pesan variabel seperti biasa, kemudian begin untuk memulai pseudocode, kemudian read itu untuk inputnya ya, kemudian masuk ke if jika pilihan satu, lanjut sampai ke 4 pilihan ya tadi, kemudian kita masukkan for, while dan goto ya tadi untuk kembali lagi jika tidak memenuhi. Jika ke ini ya bagian exit ya tadi ya di pilihan keempat tadi kita kembali ke goto, kemudian kita clear screen-nya ya. Oke, lanjut ke flowchart-nya. Nah, kira-kira flowchart-nya itu seperti ini. Memang agak ribet sih teman-teman. Tapi di sini tinggal dimasuk-masukin angka-angkanya atau kondisi-kondisinya kalau if. Kemudian di sini input outputnya, kemudian di sini for-nya perulangan, kemudian di sini juga perulangan. Ini itu untuk yang pertama ya. Yang pertama itu untuk memenuhi atau tidak memenuhi dari pilihannya. Kemudian masuk ke pilihan pertama, masuk pilihan pertama trapesium di sini
ini program untuk membuatnya, proses untuk membuatnya maksudnya. Kemudian yang kedua itu segitiga terbalik, yang ketiga itu X ya tadi, kemudian yang keempat itu untuk clear screen ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada N. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian program. Oke teman-teman, karena di sini panjang, jadi sudah saya buat terlebih dahulu ya. Di sini saya tinggal jelaskan. Di sini kita pesan file header untuk iStream dan CST ini. Ini yang kedua ini tuh untuk memunculkan clear screen-nya ya, untuk membersihkan layar, kemudian dimunculkan kembali menu-menunya. Untuk di bulan keempat tadi ya, di exit. Kemudian kita masuk deklarasikan menu pilihan. Kenapa hanya deklarasi menu pilihan saja di sini? Nanti ke bawahnya kita akan deklarasikan satu-satu juga ya. Oke, di sini kita ke menu. Menu ini tuh sebagai GoTo ya, teman-teman. Ini tuh adalah label dari GoTo. Kemudian sistem CLS. Nah, ini sistem untuk membersihkan layar. Oke, kemudian kita see out, kita tampilkan pilihannya. Kemudian ada see in, kita inputkan pilihan berapa yang diinginkan user. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi jika pilihannya itu kurang dari satu atau lebih dari empat ya, maka pilihannya salah, dia akan go to balik lagi nih ke menu yang tadi, balik lagi ke sini ya teman-teman, ke label lagi. Kemudian lanjut di if. Nah, masukkan pilihan integer x ya, di sini kita gunakan x, masukkan nilai x misalnya berapa gitu. Oke, dilakukan proses itu untuk menampilkan simbol atau bentuk trapesium yang tengahnya itu tidak ada isinya, dan garis-garis trapesiumnya itu diganti dengan bintang ya teman-teman. Kemudian lanjut ke pernyataan kedua. Nah, ini untuk memasukkan segitiga terbalik seperti ini ya. Lanjut lagi ke eh, untuk menampilkan huruf X besar ya. Nah, di sini ini perulangannya. Kemudian yang keempat itu untuk garis kering. Nah, di sini jadi, nah, di sini tuh ada variabel char nih. Kenapa char? Karena di sini kan untuk menjawab itu kan yes or no ya, y atau n. Nah, ini itu kan bentuknya karakter nih, satu doang, satu simbol doang nih, satu kan Y atau N, berarti satu-satu ya, itu kan satu doang. Makanya di sini kita pakai karakter. Kemudian kita pakai sistem CLS. Ini untuk clear screen-nya. Jadi nanti setelah dimasukkan, ini akan dimasukkan ke 4, maka akan muncul nih, iya atau tidak, yakin nih. Misalnya yakin jawabannya, disimpan di disimpan di jawaban ya, disimpan hmm, maaf. Maksudnya nanti jawaban yes or no-nya itu akan disimpan di variabel jawab. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pernyataan kondisi untuk jika dia Y, maka sistem itu akan clear screen dan menampilkan terima kasih seperti itu ya. Kemudian dia akan else, kondisi alternatifnya, jika dia tidak menjawab Y, maka dia akan kembali ke menu di mana? Oh, di sini tadi. Berarti dia tidak jadi untuk menutup atau exit ya, dari keluar dari program ini seperti itu. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.